Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para alim, para pengurus masjid Al-Hikmah yang kemuliaan, bapak ibu-ibu para jamaah, calon-calonul jannah semuanya. Sebelum kita lanjutkan kajian kita ini, mari kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was-samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was-samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was-samiul alim. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Para jamaah yang mulia, semoga harapan kita dalam hidup ini tercapai. Apa sih harapan kita? Umumnya orang berharap mencapai hidup yang bahagia. Betul? Untuk bahagia itu, kata kuncinya adalah cukupi kebutuhan. Kalau bapak-bapak ingin anak-anaknya bahagia, cukupi kebutuhan anak. Kalau suami ingin istri bahagia, cukupi kebutuhan istri. Bu, ada ibu-ibu. Ibu-ibu ingin suaminya bahagia, cukupi kebutuhan suami. Nah, kata kunci yang kedua, kebutuhan hanya bisa dicukupi oleh unsur yang sejenis. Maka kalau itu unsur alam, ya dipenuhi oleh alam. Jasad manusia diciptakan Allah, dulu Nabi Adam dari tanah, anak cucunya seperti kita dari nutfah, itu unsur alam. Maka alam semesta ini bisa menjadi pemenuhan kebutuhan jasad manusia. Jadi seluruh isi dunia ini hanya bisa mencukupi unsur jasad manusia. Lalu bagaimana dengan ruh? Ruh, coba kita ingat baik-baik, dicipta dari apa? Ruh dicipta dari mana? Jasad Nabi Adam dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api. Ruh tidak dicipta Allah dari unsur manapun, namun diambilkan dari hadirat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka kita sering baca kalimat wa nufikha fihi mir ruhihi. Maka ditiupkan ke dalam janin yang ada dalam perut seorang ibu yang sudah hamil itu di usia yang ke-4 bulan, ruh dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau orang ingin bahagia, bahagia itu sampai kepada kebahagiaan ruhnya, kebahagiaan jiwanya, kebahagiaan hatinya, maka satu-satunya cara adalah ia taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa mencukupi kebutuhan rohaninya, kebutuhan jiwanya, kebutuhan hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun orang udah jadi konglomerat paling kaya di dunia, tapi dia belum punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin hidupnya belum bahagia. Senang, gembira mungkin, bahagia tidak. Nah, para jamaah yang mulia, namun ketika manusia itu diajak untuk mendekat kepada Allah, banyak sekali yang tidak berminat. Betul? Kayak tidak ada orang? Betul? Orang itu kalau diajak mendekat kepada Allah, banyak yang tidak berminat. Padahal mendekat kepada Allah adalah merupakan kunci pemenuhan kebutuhan rohaninya.
Orang kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjadi pencinta Allah Subhanahu wa taala, menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala atau menjadi walinya, jangankan jadi orang kaya, biar fakir juga tetap bahagia. Jangankan jadi orang dengan kedudukan yang tinggi, jadi rakyat jelata juga bisa bahagia. Namun kenapa manusia itu kalau diajak mendekat kepada Allah sulitnya kayak narik bambu dari ujung? Betul? Kalau saja tidak demikian, tiap pengajian di masjid-masjid yakin tidak muat. Kenapa sekarang masjid itu longgar-longgar? Itu karena kendala itu. Nah, makanya malam hari ini kita akan mengkaji apa yang diterangkan Imam Mu'tazilah, apa di balik semua itu. Ternyata, ini boleh tidak diungkap kira-kira? Penyebabnya itu ternyata adalah karena banyak di antara manusia yang hatinya telah kena penyakit maradul qalbi. Jadi penyakit hati itu masalahnya. Oleh karena itu kalau orang ingin dekat dengan Allah, ya harus diobati dulu nih hatinya gitu. Problem lagi, orang biasanya kalau sakit badan nggak usah pakai disuruh, dia yang pingin ke rumah sakit, dia yang pingin ke tempat para tabib atau dokter. Tapi kalau orang yang kena penyakit di dalam hatinya, kadang penderita penyakit ini tidak sadar, diajak berobat malah marah sama yang ngajak orang berobat itu. Namun kita berharap bila itu yang kena penyakit kita sendiri. Jadi kadang ada orang begini, dia sebetulnya ingin sekali mendekat kepada Allah, ingin sekali bisa merasakan halawatul iman, halawatul Islam, halawatul ibadah, manisnya iman, manisnya ibadah, tapi kenapa berat sekali? Nah, berarti dia sadar. Nah, ini yang kemudian disebutkan caranya oleh Imam Mu'tazilah. Salah satu caranya, beliau menyatakan, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Di halaman 15 ya, bagian atas itu. Ma nafa'al qalba, tidak memberikan manfaat, manfaat tidak memberikan manfaat al-qalba akan hati, syai'un oleh sesuatu mithlu uzlatin yang semisal uzlah, yang semisal mencabut diri dari kumpulan manusia, yadkhulu yang masuk ya al-qalbu biha dengan uzlah midana fikratin akan lapangan pemikiran. Banyak caranya orang kalau ingin ngobatin penyakit di hatinya, banyak caranya. Namun dari sekian banyak cara itu, menurut Imam Mu'tazilah, tidak ada cara yang lebih cespleng, yang lebih ampuh, yang lebih memberikan dampak dan pengaruh daripada uzlah. Nah, kita ini sebetulnya dalam satu sudut pandang berarti sedang uzlah. Kenapa? Orang kebanyakan sekarang ini sedang kumpul sama keluarga, betul? Ada yang sedang kumpul di tempat kerja nungguin toko, ada yang sedang kumpul sono nongkrong pinggir-pinggir jalan lihat orang lewat, apalagi gitu. Ada yang di mall katanya sedang cuci mata. Nah, sekarang kita ngumpul di dalam Masjid Al-Hikmah ini untuk bicara sesuatu yang yakin di luar sana tidak orang bicarakan. Betul nih kira-kira? Mana ada orang di mall kita ngomongin uzlah, tidak masuk dalam tema pembicaraan kan gitu. Nah, kita ini sedang proses menuju kepada uzlah, karena nanti sebetulnya yang akan dituju adalah sampai kepada kita mampu melaksanakan khalwat. Nah, khalwat itu salah satu daripada amalan orang yang ingin semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang mulia, kita lihat keterangan Imam Asy-Syarqawi, ma nafa'al qalba, tidak memberikan manfaat kepada hati, ay qalbal muridi, maksudnya
hati orang yang hendak mendekat kepada Allah, fi tadhiri di dalam pembersihan, min ghafalati dari kelalaian-kelalaiannya, wal qurbi dan di dalam pendekatan ila hadrati maulahu kepada hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, syai'un wala sesuatu mithlu uzlatin yang semisal uzlah, ay iktizalun maksudnya iktizal maksudnya menyingkirkan diri atau memisahkan diri, menjauhkan diri anin nasi dari manusia, yadkhulu yang masuk ya al qalbu dia dengan uzlah midana fikratin akan medan pemikiran atau lapangan pemikiran, ay fikratin maksudnya pemikiran sabiatin yang serupa bil midani dengan lapangan, litaraddudil qalbi karena bolak-baliknya hati via di dalam uzlah atau di dalam fikrah, kataraddudil khuyuli seperti bolak-baliknya kuda-kuda fil midani di dalam lapangan. Para jamaah yang mulia, Imam Dalam menyatakan tidaklah memberikan kemanfaat kepada hati, maksudnya hati orang yang hendak dekat dengan Allah yang disebut sebagai murid. Jadi kalau dia murid itu bahasa Arab, bahasa kitanya orang yang menghendaki. Menghendaki apa dalam ini? Menghendaki untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada hati murid di dalam upaya pembersihan hati murid dari kelalaian-kelalaiannya, di dalam upaya untuk membuat murid itu semakin dekat di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang semisal uzlah tidak ada. Jadi uzlah itu adalah salah satu amalan atau cara yang paling ampuh kalau orang ingin membersihkan diri dari kelalaian dan ingin segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan uzlah? I'tizalun anin nasi, maksudnya kita memisahkan diri atau menyingkirkan diri atau menjauhkan diri daripada manusia pada umumnya. Bukan berarti kita itu kemudian tidak bergaul, ada waktunya, tapi ada saat-saat di mana kita kemudian menyingkirkan diri daripada pergaulan umumnya manusia. Untuk apa? Yadkhulu biya fi midani fikratin, yadkhulu biya midani fikratin, yang masuk dengan uzlah itu ke dalam lapangan pemikiran. Maksudnya pemikiran yang serupa dengan lapangan, sebab orang kalau sudah masuk ke dalam medan pemikiran itu, dia kemudian akan berkeliling-keliling, akan maju, akan mundur, yang begitu luas jangkauannya. Digambarkan oleh Imam Syarqawi seperti bolak-baliknya kuda di dalam lapangan tempat dia itu latihan melakukan latihan lari, loncat dan sebagainya. Para jamaah yang mulia, lebih mudahnya begini, di sosmed mungkin ada yang lihat ada orang lagi marah maki-maki seseorang, bablas sampai kemudian mencaci maki satu etnis. Ada enggak yang tahu ya? Ada yang tahu? Ya, itu orang mungkin merasa dia jagoan, tukang berantem, atau mungkin malah jaduk sekalian. Ketika emosi terhadap seseorang, dia maki-maki orang itu, dia tantang-tantang orang itu, kebablasan sampai kepada sukunya, kepada etnisnya. Betul? Kira-kira kalau orang seperti ini sebelum melakukannya, dia merenung dulu, mikir dulu, dia lakukan tidak? Tidak. Coba dia sebelum melakukan itu menyendiri dulu, uzlah itu, terus berpikir apa faedahnya nyaci maki seseorang sampai kemudian nantang, ayo orang kamu semuanya gitu loh, kira-kira nggak usah bilang satu suku gitu, yang semua penghuni komplek Peruri suruh kemari, kira-kira pakai akal nggak orang begitu? Kok beraninya gitu loh, satu orang nantang satu komplek itu. Ini bukan satu komplek, satu suku.
satu etnis. Coba bayangkan, pasti tidak lagi mikir, dan omongan itu tanpa pemikiran. Memangnya gitu loh, memangnya dalam satu kumpulan orang sama, mungkin memang ada yang lemah, tapi dibilang pasti ada yang kuat. Berani kiranya, ya, ketika berhadapan dengan yang kuat berani. Maka pada zaman yang mulia itu satu contoh, orang itu kalau tidak mau melakukan uzlah, tafakur, merenung, itu dia lepas kontrol gitu. Pada zaman yang mulia itu juga di dalam hal-hal yang menyangkut takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada waktunya. Nah, kita ini sedang latihan uzlah, yang kalau di luar sana mungkin ngumpul sama ribuan orang, kita sekarang ngumpul hanya dengan puluhan orang dengan pembicaraan yang khusus. Mari kita lihat keterangan daripada Imam Asy-Syarqawi. Fal muridu, maka seorang murid itu idza kana, apabila ada yang murid itu mukhalitan, orang yang bergaul bercampur linasi kepada manusia, istaghala, maka sibuk nadhar oleh pandangan yang murid bil mahsusati, dengan hal-hal yang terindra, dengan hal-hal yang sifatnya materi. Fala yatafakkaru, maka tidak berpikir maka tidak berpikir qalbu, hatinya murid, illa fiya kecuali di dalam mahsusat. Wala yazalu, dan tidak berhenti yang murid itu nadhiran, orang yang memandang, illa li alami syadati, kecuali kepada alam penyaksian. Fa idza tajalahu, maka apabila menyingkir, menjauh ya murid, makan mereka nas, in angkasa, maka terbalik al-halu oleh keadaannya, wajala, dan mengembara qalbu hatinya murid, fi alamil ghaibi, di dalam alam gaib. Para jamaah yang mulia, menurut Imam Asy-Syarqawi, seorang murid itu, kita ini orang yang punya kehendak mendekat kepada Allah, apabila sedang menjadi orang yang bergaul, kumpul dengan manusia, lagi kumpul di kantornya, lagi kumpul di pasarnya, lagi kumpul di mallnya dan sebagainya, maka sibuklah pandangan kita sebagai murid ini dengan hal-hal yang sifatnya mahsusat, hal-hal yang bisa dilihat atau diraba dengan panca indera kita, dan tidak berpikir kecuali di dalam urusan-urusan materi tersebut. Betul begitu? Apalagi kalau kita jalan-jalan ke showroom, ada model baru lagi nih mobil, padahal mobil yang model kemarin belum kebeli, itu sudah datang mobil baru lagi. Coba puyeng dah kira-kira, ini rumah ternyata ada model baru lagi nih, model yang kemarin aja belum kebeli juga, sekarang sudah muncul model baru lagi. Puyeng tuh kepala. Terus melihat jalan-jalan ke mall, ngelihat istri tetangga, loh makin glowing saja ini istrinya, tetangga ini dirawat, istri sendiri kusam, kurang perawatan, stres lagi. Hidup hanya begitu. Apalagi sekarang zaman sosmed, Masya Allah, habis waktu kita ngeliatin gerak-gerik selebritas, selebriti, apa itu? Ya betul. Sibuk kita lihat channel si anu, habis waktu kita. Kurang kerjaan banget kita ini. Mereka kaya raya dengan bikin channel dan dilihat, betul enggak? Kita udah enggak sempat baca Quran, baca hadis, udah ikut sempat pengajian. Masya Allah, habis waktu kita dalam urusan-urusan seperti itu. Maka padanya jamaah mulia, kalau kita masih kumpul dengan kebanyakan manusia, begitulah hal kita, keadaan kita. Nah, sebaliknya, fa idza tajalahum, maka apabila seorang murid telah mulai bisa menyingkir, menyendiri, memisahkan dari pergaulan umumnya orang seperti itu, seperti kita sekarang, kita uzlah, kita bareng-bareng uzlah di Masjid Al-Hikmah, buka kitab, melihat sesuatu dengan sudut pandang yang lain, maka keadaan pun berbalik. Wa jala qalbu fi alamil ghaib, dan kemudian hati itu akan berkelana, akan mengembara, berjalan ke sana kemari di dalam urusan alam yang gaib,
yang itu lebih luas jangkauannya. Kita sudah mulai bisa berpikir ya tentang kemana kita ini berjalan. Dulu kita dari mana adanya, sekarang sedang di mana, kemana kita menuju, terpikirkan akhirnya. Dari sana mulai muncul keinsafan. Yang tadinya belum mau ibadah tergerak ingin ibadah, yang tadinya masih gemar bermaksiat sekarang ingin menjadi orang yang taubat. Inilah yang kemudian oleh Rasulullah disebutkan fil khawaqajah, dan juga telah datang fil khabari dalam hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Tafakkuru sa'atin, bermula berpikir 1 jam itu khair, lebih baik min ibadati sab'ina sanatan, daripada ibadah 70 tahun. Para jamaah yang mulia, Rasulullah bersabda, kita tafakur 1 jam itu bisa lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Maksudnya ibadah sunnah 70 tahun yang tidak pakai tafakur, hanya sekedar menjalankan ritual, sholat, zikir, doa, baca Quran, baca selawat dan sebagainya tanpa pemikiran, itu kalah bobot banding orang 1 jam saja mau berpikir, mau merenung. Ada satu peristiwa ketika Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu masih belum jadi orang Islam, lama-lama melihat keadaan yang semakin tegang itu, Sayyidina Umar berpendapat ini penyebab daripada kisruhnya Mekah ataupun Quraisy terutama itu karena seorang oknum, kalau kata Sayyidina Umar kali itu namanya Muhammad ini. Maka saya akan bereskan apa rojulan birojulin, kata beliau, 1 orang lawan 1 orang. Biar saya setelah saya bunuh Muhammad, saya serahkan diri saya biar dibunuh, begitu selesai urusan. Tapi ketika beliau datang mau ke tempat Muhammad, di tengah jalan ditegur orang, mau kemana? Saya mau bereskan Muhammad. Sebelum kamu urusin apa rumah tangga orang, keluarga orang, beresin lu rumah sendiri. Adik kamu sudah jadi pengikutnya, begitu. Akhirnya datang ke rumahnya Fatimah. Ternyata begitu masuk ke rumah Fatimah, lagi ngaji pada waktu itu, lagi baca Quran. Dan ternyata inti cerita beliau setelah membaca cuplikan daripada Al-Quran, kala itu di surat Fussilat, belum berpikir, beliau mengatakan, apakah dari ini Quraisy lari? Itu maksudnya gara-gara selama ini kaum Quraisy itu tidak pernah mau mikir gitu loh, tidak pernah mau mendengarkan Al-Quran, tidak pernah mau merenungkan isi Quran. Akhirnya pokoknya tolak aja gitu, pokoknya hentikan saja. Ternyata Sayyidina Umar sekali saja mendengar, berpikir, langsung mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang mulia, sering kita itu seperti itu, belum tahu apa-apa, terus cuma dengar isu belaka, langsung kita rame-rame tolak kan gitu misalnya. Ada yang seperti itu, padahal bisa jadi yang datang adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sampai bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Tafakkur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Maka alhamdulillah kalau di sini tidak ada orang ketika Jumatan ada khatib sedang khutbah, dia wiridan sendiri. Saking usuknya, amma ba'du, ini kata khatib dia, itu berarti orang itu belum ngerti. Dengerin khutbah, yang khutbahnya itu menyampaikan tafakur, membacakan ayat Quran dan tafsirnya, membaca hadis dan syarahnya, menyampaikan bagaimana makalah para ulama di dalam memahaminya, itu lebih besar nilainya banding dia sholat sunnah berapapun lamanya, atau dia sekedar berzikir gitu. Tapi memang khotib juga harus tanggung jawab ya.
Itu kadang-kadang khotib kurang serius gitu loh. Maksudnya tidak menyiapkan diri menyampaikan materi yang bernilai gitu. Sehingga ketika jamaah sudah konsen betul gitu, ternyata yang disampaikan kurang berbobot. Nah ini makanya perlu kerjasama yang baik di antara para khotib dan juga jamaah. 15 menit, 10 menit, 20 menit itu sangat berharga. Sebab apa? Sebab jarang-jarang kita bisa kumpul sebanyak orang Jumatan. Betul begitu? Ibarat kalau kita mau menyampaikan pesan pas Jumatan itu tuh nilainya bisa puluhan juta. Coba kita bikin acara hari besar agama, datengin orang sebanyak orang Jumatan, biayanya berapa? Bikin konsumsinya berapa? Pembicaranya, bicaranya berapa? Itu biaya gede, betul enggak? Jumatan enggak perlu pakai seperti itu, malah menghimpun dana kita. Maka di sini perlu disampaikan bagi para pengurus masjid, sampaikan pesan kepada para khatib, mohon maaf ya Pak Kiai, Pak Ustadz, untuk khutbahnya harus benar-benar dipikirkan. Kenapa? Ini kesempatan emas, enggak perlu ngumpulin orang, udah pada kumpul. Enggak usah suruh pada diam, sudah pada diam. Mereka semua menunggu pesan yang mau disampaikan. Mantap enggak kira-kira? Nah ini kadang-kadang udah lama banget belum jelas ini sebenarnya mau ngomong apa gitu loh. Pesannya apa? Nah, ini belum jelas. Ini benar-benar menghilangkan apa? Kesempatan yang luar biasa. Para jemaah yang mulia, dulu ada seorang sahabat yang luar biasa. Kemudian ditanyakan kepada istrinya apa rahasia amalnya. Bagilah dan ditanyakan li Ummi Dardai kepada Ummu Darda, makana afdalu a'mali Abi Dardai. Ditanyakan kepada Ummu Darda, itu apakah karena ada afdalu a'mali Abi Darda, oleh paling utamanya amal-amal Abu Darda. Qalat berkata, ya Ummu Darda, at-tafakkuru tafakkur. Abu Darda seorang sahabat Nabi yang luar biasa, sering kita dengar namanya. Ketika ditanyakan kepada istri beliau namanya Ummu Darda, apa sih amalan utama atau amalan paling utama Abu Darda? Qalat berkata istri beliau yaitu Ummu Darda, at-tafakkuru, tafakkur, berpikir, merenung. Yang kemudian oleh Nabi disebut tadi 1 jam kita mau tafakur bisa lebih utama nilainya daripada 70 tahun ibadah tanpa ada perenungan. Para jamaah yang mulia, kenapa demikian? Wadzalika, dan itu lianau, karena sesungguhnya murid itu yasilu, sampai yang murid bihi dengan tafakur ila ma'rifati haqaiqil asyai, kepada mengenali hakikat-hakikat perkara-perkara, wa ila ta'zimillah, dan kepada pengagungan kepada Allah, wa ta'zimi kulli ma, dan mengagungkan setiap segala sesuatu, yurdihi, yang membuat ridha, yaqulu mahi, akan Allah subhanahu wa ta'ala, fa yaf'aluhu, lalu ia murid melakukannya, wa takiri kulli ma, dan meremehkan setiap sesuatu, yus, itu yang membuat murka, ilala sab, ini yushituhu, kurang hak ya, yushituhu, yang buat murka ya Allah subhanahu wa ta'ala, fajtanibu, lalu ia menjauhinya, wa yataliu, dan melihat yang murid bi dengan tabakur ala khafaya batin nafsi, atas samar-samarnya bahaya-bahaya nafsu, wa makayidil adwi, dan tipu-tipu daya musuh, wa ghururi dunya, dan tipu daya dunia, wa yata'arafu, dan mengenali ya murid bihi dengan tabakur wujuhal hiyali, akan arah-arah siasat, fi tabaudi, di dalam menjauh, anha, dari ad-dunya, wa yaslamu, dan selamat yang murid bihi dengan tabakur, minal afati, dari bahaya-bahaya an-nasiati yang muncul, an muhalatati ahliya, dari mencampuri ahli dunia. Para jamaah yang mulia, ternyata panjang ini faedah daripada uzlah yang kemudian di dalamnya ada tafakur. Kenapa dikatakan wa tafakur itu merupakan amal utamanya Abu Darda?
Kata Nabi, sabda Nabi belum menyatakan tafakur 1 jam lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Nah, mari kita lihat satu persatu. Menurut analisa dari Imam Asy-Syarqawi, beliau menyatakan wa dzalika li'annahu yasilu bi ila ma'rifati haqaiqil asya'. Itu disebabkan karena tafakur itu, seorang murid itu dengan tafakurnya ia akan sampai kepada mengenali hakikat-hakikat perkara-perkara. Contoh, orang sholat. Apa sih hakikat daripada sholat? Aqimis salata li dzikri. Sholatlah engkau, ya, aqimis salata, dirikan tegaklah akan sholat, li dzikri, untuk mengingatku Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat secara bahasa artinya doa. Sholat di dalam tujuannya sebagaimana yang disebutkan Allah, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka artinya apa? Orang kalau merenung, sholat itu adalah doa, sholat itu adalah amalan untuk mengingat Allah. Maka jangan sampai ada di antara kita pas sholat malah lupa kepada Allah, kan gitu. Kalau orang mau merenung, oh iya, kenapa orang sholat kok tidak diperjuangkan keusuhannya? Padahal sholat itu adalah kita sedang memohon kepada Allah. Misalnya di antara 2 sujud kita minta Rabbi firli, wahai Tuhanku ampuni aku, warhamni, sayangi aku, rahmati aku, Rabbi firli warhamni wajburni, ya, tambal kekuranganku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikan rizki kepadaku, hati ini berikan petunjuk kepadaku, wa'afini, selamatkan, wa'fu'ani, maafkan aku. Maka tentu kalau orang yang mau tafakur, ngerti hakikat daripada apa yang dia lakukan dalam sholat, ya dia akan usul Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Misalnya seperti itu. Terus apa? Kepada wa ila ta'zimillahi, dan mengagungkan Allah ketika sholat. Allahu Akbar, itu dia sedang mengucap lafaz Allah Maha Besar, dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala khusus. Mana mungkin dia melakukannya dengan main-main, karena dia menyadari apa yang sedang dia lakukan ini bukan menghadap di depan lurah ataupun bahkan di depan presiden, ini sedang menghadap di hadapan Malikin Nas, Ilahin Nas, Raja manusia, Tuhannya manusia. Seperti apa coba takzimnya, kan gitu. Makanya ya, kalau saja orang mau tafakur, insya Allah sampai kepada mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang berdoa, orang doa itu kan pengagungan kepada Allah, adab kepada Allah. Maka nanti dalam kitab Al-Hikam kita akan dapat pelajarannya, ya, yang tadi disebutkan dalam kitab kami itu, masya'nu wujudut talabi, inna masya'nu anturzaqa husn adabi. Yang paling penting itu bukan mintanya, yang paling penting itu kamu diberi rezeki adab yang baik. Jadi orang berdoa itu sebetulnya bukan mintanya yang paling penting, tidak usah pakai minta, udah tahu. Tapi kenapa kita diperintahkan berdoa? Itu bagian dari cara Allah menuntun kita untuk beradab kepadanya. Maka rizki yang paling utama dari doa adalah rizki kita dibimbing beradab kepada Allah, takdim kepada Allah. Maka tidak akan ada lagi orang berdoa main-main. Misalnya mengaminkan doa sambil ngeliatin, amin amin, bagus juga ini masjid Al-Hikmah. Oh, itu plafonnya apa? Ini apa nih itu? Buka kayak langit beneran, amin amin amin. Jadi gitu. Ada ndak orang kayak gitu? Amin amin amin, tapi kayak tidak mengaminkan gitu. Malah kelamaan tuh doa imam dibatukin. Amin amin. Lama banget ya amin. Doa enggak berhenti-berhenti gitu. Padahal doa itu waduh luar biasa pentingnya. Tapi karena kita enggak menyadari yang kita lakukan, akhirnya seakan-akan doa itu seremonial tanpa makna. Termasuk apa? Wa ila ta'dhimillahi wa ta'dhimi kulli ma yurdi, dan mengagungkan setiap apa saja yang membuat Allah ridha. Apa yang Allah ridha? Kalau ingin diridhai Allah, diantaranya apa? Buatlah ridho orang tua, buatlah apa
rasa bahagia pada sesama, kan ridallah fi ridal walidain. Nah, sedang kadang-kadang ada anak ya, ketemu orang tua itu nyium tangan orang tua loh kayak ndak tulus dari hati. Malah zaman sekarang cium tangannya pakai apa? Pakai pipi lah, pakai jidat gitu. Harusnya cium tangan ini kan dikecup gitu. Kalau saya dulu zaman mondok sama kiai cium tangan 3 kali gitu. Sampai 3 kali. Sangkin takdimnya, tapi lagi ndak covid. Kalau sekarang ndak berani. Kiai menolak dijabat tangan oleh para muridnya. Takdim. Nah, kita kadang-kadang masya Allah karena kurang perenungan, kurang tafakur, melakukan satu perbuatan yang justru terbalik dari maksud. Contoh apa? Ketemu dengan sesama muslim, jabat tangan, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan kan? Tapi mandangnya wajah orang. Assalamualaikum. Ada enggak yang kayak gitu? Nah, ini meleset. Harusnya kalau kita assalamualaikum itu ya kita pandang wajahnya, kita salamin dengan penuh persaudaraan, bahkan penuh pengagungan bila itulah orang tua atau guru-guru kita. Tapi karena kurang perenungan, dianggap itu adalah keseharian belaka, adat biasa, maka assalamualaikum. Kadang-kadang belum sempat kepegang udah copot. Karena kita tidak ada kesungguhan. Padahal kalau kita merenung betul, 2 orang muslim ketemu jabat tangan, sebelum tangannya lepas rontok dosa-dosanya. Kita ini belum sempat rontok, sudah lepas jabat tangannya. Malah kemudian kita meninggalkan luka dalam hati. Buya Hamka orang lemah lembut. Tapi saya ingat betul ada salah satu daripada rekan Serambil begini, sakit hati saya kalau saya diundang ke Istana Negara umpamanya sana, ketemu para pejabat, dia jabat tangan saya tapi dia pandang wajah orang lain. Nah, itu karena kurang merenung. Apa maksud kita jabat tangan orang? Kan mau menghubungkan zahir batin kita kepada dia sebagai saudara kan, betul? Tapi gini, biasa banget. Apalagi kalau pertemuan orang-orang alim gitu, kalau yang dianggap bukan siapa-siapa tidak dipandang. Memang takdim kepada yang lebih tua, yang lebih alim, yang lebih hebat, yang lebih terhormat, yang lebih besar pengaruhnya. Tapi kepada yang di bawah-bawah belum tentu. Nah, kenapa? Karena kurang perenungan. Para jamaah yang mulia, maka kita mengagungkan apapun yang membuat ridha Allah, fayaf'aluhu, lalu karena dia merenung melakukannya, mengagungkan Allah, mengagungkan yang buat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahkiri kulli ma yushitu, dan kemudian meremehkan atau mengecilkan apapun yang membuat murka Allah, wa fayajtanibu, lalu menjauhinya. Ada perkara-perkara yang membuat Allah itu murka, maka kita pun kemudian menjauhinya. Seperti yang tadi ya, wa yattali'u bihi ala hufaya afati nafsi, dan kemudian dengan tafakur orang bisa melihat akan samar-samarnya bahaya-bahaya nafsu. Para jamaah yang mulia, salah satu ya tantangan besar dalam hidup kita itu adalah menghadapi hawa nafsu, karena itu ada di dalam diri tiap manusia dan setan tahu betul kelemahan masing-masing orang. Yang tidak mempan digoda dengan harta, digoda dengan pangkat. Yang tidak mempan digoda dengan pangkat, digoda dengan apa? Wanita. Dan wanita itu adalah alat godaan yang dipakai oleh setan yang paling ampuh gitu. Karena ia makhluk hidup gitu loh. Makhluk hidup. Jadi misalnya ada ini di sini ustadz di sini ya, digoda setan pakai harta tidak mempan, digoda pakai jabatan tidak mempan, setan akan datangkan waktu yang godain yang ngelibet aja orangnya itu. Kemana saja pergi diikutin. Loh, saya pernah ngadepin kok orang kayak gini. Jadi ada seorang pejabat kebingungan kemana pergi, dikejar-kejar wanita. Gitu loh, sampai datang ke saya, Pak Ustadz gimana nih saya ini? Saya ajak ke guru saya yang ahli hikmah. Akhirnya mudah bisa diselamatkan. Rupanya wanita itu kena jin barangkali, atau dipakai orang untuk menjatuhkan. Sampai seperti itu kehidupan nafsu. Bahaya nafsu yang samar-samar itu.
Kemudian kalau kita mau tafakur kadang-kadang ya dengan pertolongan Allah, kalau kita beruntung bisa kita sadar dan kemudian kita bisa menyadari diri, kemudian menyelamatkan diri daripada tipu dayanya. Wa makaidil adwi, dan dari tipu daya musuh kita yang paling musuh siapa? Setan. Apa sih tipu daya setan? Tiap kita mau menempuh jalan yang lurus, dipastikan setan langsung menghadang di hadapan kita. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa an khalfihim wa an aymanihim wa an shamilihim, kata iblis ikrar di hadapan Allah, saya akan datang itu mereka anak cucu Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka cobalah kita tafakur terus merenung, benar tidak kalau kita mau menuju tempat ibadah rasanya berat, betul nggak? Berat, padahal sebetulnya dekat, tapi rasanya berat. Masya Allah, ada peringatan Maulid Nabi umpamanya, panitia udah siap dengan konsumsinya, ya, kemudian juga didatangkan orang alim yang ahli hikmah untuk menyampaikan ilmunya. Masya Allah, diberi undangan, tapi bersamaan itu ada undangan ke tempat lain, hiburan. Misalnya hiburannya apa? Wah, saya tidak enak nyebutinya itu. Kira-kira yang ramai kemana? Padahal pertunjukan itu di satu tanah lapang yang sebetulnya dekat dengan pembuangan sampah, tapi banyak ke sana itu, walaupun bau tidak sedap tetap asik. Tapi ke tempat di mana kita diajak mendekat kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, kurang peminat. Kenapa? Karena ada gururul atau ada makayidul adu, tipu daya daripada musuh kita, setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Pertanyaannya apa kalau kita merenung? Mau kita kalah terus sama musuh kita itu? Kenapa kita tidak kalahkan musuh kita itu? Dan untuk mengalahkannya hanya satu cara, dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa yata'aru bi wujuhil hiyali fi taba'udi anha, dan juga dengan tafakur seorang murid insyaallah akan bisa mengenali sisi-sisi ataupun arah-arah untuk siasat di dalam menjauh daripada dunia dan tipu dayanya. Wa yaslamu bihi minal afati nasyati an hulatati ahliyah, dan juga dengan dia melakukan tafakur, kemudian dia dalam uzlah itu tafakurnya benar-benar mendalam, ia akan bisa menyelamatkan diri dari bahaya yang muncul dari campur dengan ahli dunia. Para jamaah yang mulia, wabil uzlatil madkurati yahsulu at-tamarunu alal khalwati allati ya'hadu arkanit tariqil arba'ati binisbati lil muridina. Dan dengan uzlah tersebut akan hasil latihan untuk melaksanakan khalwat. Jadi kita sekarang ini baru latihan memisahkan diri dari kumpul-kumpul dengan orang kebanyakan di antara waktu maghrib dan isya. Alhamdulillah. Nanti kalau umpamanya kita ini sudah sampai ilmunya, sampai kedudukannya, bahkan kita perlu latihan pada waktu-waktu tertentu, kita bahkan menyendiri, benar-benar menyendiri, khalwat, hanya ingin berdua dengan Allah SWT. Saya melihat ada di antara sesepuh-sesepuh, walaupun orang kaya ya, di rumahnya dia buat satu ruangan yang hanya muat badan saja, kemudian dia masuk ke dalamnya, di sana dia wiridan, di sana dia melaksanakan amalan-amalan karena beliau masuk thariqah ya, sehingga di situ dia apa? Khalwat. Walaupun khalwatnya di dalam rumah, sampai ada yang kalau zaman dulu orang khalwat datang ke gua, datang ke gunung dan sebagainya. Tapi pada intinya adalah sampai pada waktu di mana kita mampu benar-benar merasakan berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu daripada amalan-amalan orang yang hendak mendekat kepada Allah,
di samping amalan-amalan yang lainnya yang semua ada 4, insya Allah akan kita lihat keterangannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.